Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang telah memberikan kita nikmat iman dan Islam. Salawat serta salam kita sampaikan kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, keluarganya, para sahabat, dan kita semua yang mengikuti jalan lurusnya. Sahabat buku baca yang dirahmati Allah. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas tema yang cukup menarik, yaitu mengungkap rahasia binatang dalam Al-Quran. Binatang bukan hanya makhluk ciptaan Allah yang hidup berdampingan dengan manusia, tetapi juga memiliki kisah, simbol, dan pelajaran yang dapat kita ambil. Mari kita telusuri bersama. Al-Quran sering menyebut binatang sebagai tanda kebesaran dan kekuasaan Allah. Misalnya, dalam surah An-Nahl ayat 66, Allah berfirman, "Dan sesungguhnya pada binatang ternak itu benar-benar terdapat pelajaran bagi kamu. Kami memberimu minum dari apa yang berada dalam perutnya, berupa susu yang bersih antara kotoran dan darah, yang mudah ditelan bagi orang yang meminumnya." Ayat ini mengajarkan kita bahwa binatang, seperti sapi atau kambing, tidak hanya memberikan manfaat daging, tetapi juga susu yang murni dan bergizi. Ini adalah bukti bahwa Allah menciptakan segala sesuatu dengan tujuan dan hikmah yang besar. Selain itu, dalam surah Al-Baqarah ayat 164, Allah menyebut binatang sebagai bagian dari tanda-tanda kebesarannya. Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi, pergantian malam dan siang, kapal yang berlayar di laut membawa apa yang berguna bagi manusia, dan apa yang Allah turunkan dari langit berupa air, lalu dengan air itu, Dia hidupkan bumi sesudah mati, keringnya, dan Dia sebarkan di bumi itu segala jenis hewan. Binatang adalah bagian dari ekosistem yang menjaga keseimbangan alam. Mereka juga mengingatkan kita akan kebesaran Allah yang menciptakan segala sesuatu dengan sempurna. Al-Quran juga menceritakan kisah-kisah binatang yang mengandung pelajaran berharga. Salah satunya adalah kisah burung gagak. Dalam surah Al-Maidah ayat 31, ketika Qabil membunuh Habil, ia kebingungan bagaimana cara menyembunyikan mayat saudaranya. Allah mengirim seekor burung gagak yang mengajarkannya cara menguburkan mayat. Kisah ini mengajarkan kita bahwa bahkan binatang pun dapat menjadi sumber ilmu dan hikmah. Burung gagak, yang sering dianggap sebagai simbol kematian atau kesialan, justru menjadi alat Allah untuk mengajarkan manusia tentang tanggung jawab dan akhlak. Selain itu, ada kisah semut. Dalam surah An-Naml ayat 18, Nabi Sulaiman alaihissalam mendengar seekor semut memperingatkan kawanannya untuk masuk ke sarang agar tidak terinjak oleh pasukan Nabi Sulaiman. Kisah ini menunjukkan bahwa binatang pun memiliki kecerdasan dan sistem sosial yang teratur. Kemudian, ada juga kisah unta betina. Dalam kisah Nabi Saleh, unta ini adalah mukjizat dari Allah untuk kaum Samud, namun mereka justru membunuhnya. Akibatnya, Allah menurunkan azab yang pedih. Kisah ini mengajarkan kita untuk menghormati ciptaan Allah dan tidak bersikap sombong. Al-Quran juga menggunakan binatang sebagai simbol atau metafora untuk menggambarkan sifat manusia. Misalnya dalam surah Al-A'raf ayat 176, Allah menggambarkan orang yang mengabaikan ayat-ayatnya seperti anjing yang selalu menjulurkan lidahnya, baik diberi peringatan atau tidak. Selain itu, dalam surah Al-Baqarah ayat 171, orang-orang kafir digambarkan seperti ternak yang tidak memahami seruan. Mereka hanya mengikuti apa yang didengar tanpa menggunakan akal dan hati. Metafora ini mengajarkan kita untuk tidak menjadi seperti binatang yang hanya mengikuti nafsu tanpa berpikir. Ada pula kisah seekor anjing dalam kisah Ashabul Kahfi. Dalam surah Al-Kahfi Allah berfirman, "Dan kamu mengira mereka itu bangun, padahal mereka tidur. Dan kami balik-balikan mereka ke kanan dan ke kiri, sedang anjing mereka mengunjurkan kedua lengannya di depan pintu gua." Anjing ini disebutkan sebagai bagian dari kisah Ashabul Kahfi. Ia tidak hanya menjadi penjaga gua, tetapi juga menjadi simbol kesetiaan dan perlindungan. Anjing tersebut tetap setia menemani para pemuda selama mereka tertidur, meskipun tidak disebutkan secara detail bagaimana anjing itu bertahan selama ratusan tahun. Anjing dalam kisah ini menggambarkan kesetiaan yang luar biasa, menjadi simbol perlindungan, dan juga menjadi salah satu tanda kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya, ada kisah burung ababil dan pasukan gajah yang dipimpin oleh Raja Abraha yang ingin menghancurkan Ka'bah. Ketika pasukan gajah mendekati Mekah, penduduk kota tidak mampu melawan.
Mereka hanya bisa berdoa dan memohon pertolongan Allah. Abraha dan pasukannya yakin akan berhasil menghancurkan Ka'bah. Namun, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengirim burung-burung ababil yang membawa batu dari neraka Sijil. Burung-burung itu melempari pasukan gajah dengan batu-batu kecil, namun batu tersebut memiliki kekuatan dahsyat. Pasukan gajah pun hancur berantakan seperti daun yang dimakan ulat. Abraha dan pasukannya binasa dalam keadaan hina. Hewan selanjutnya yang disebut dalam Al-Quran adalah seekor lebah. Lebah adalah salah satu hewan yang disebutkan dalam Al-Quran, tepatnya dalam surah An-Nahl. Lebah. Hewan kecil ini tidak hanya menghasilkan madu yang bermanfaat bagi manusia, tetapi juga menjadi simbol kerja keras, kerjasama, dan ketundukan kepada Allah. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surah An-Nahl ayat 68-69. Dan Tuhanmu mewahyukan kepada lebah, buatlah sarang di gunung-gunung, di pohon-pohon, dan di tempat-tempat yang dibuat manusia. Kemudian makanlah dari segala macam buah-buahan, lalu tempuhlah jalan Tuhanmu yang telah dimudahkan bagimu. Dari perut lebah itu keluar minuman, madu, yang bermacam-macam warnanya. Di dalamnya terdapat obat yang menyembuhkan bagi manusia. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda kebesaran Allah bagi orang yang berfikir. Sebagai manusia, kita diberi akal dan hati untuk memahami kebenaran dan menjalankan perintah Allah. Dari berbagai kisah dan simbol binatang dalam Al-Quran, ada beberapa pelajaran yang dapat kita ambil. 1. Ketaatan kepada Allah. Binatang selalu tunduk pada perintah Allah tanpa membantah. Sebagai manusia, kita harus lebih taat dan bersyukur. 2. Hikmah dalam ciptaan Allah. Setiap binatang memiliki peran dan manfaatnya sendiri. Kita harus belajar menghargai dan menjaga kelestariannya. 3. Refleksi diri. Binatang sering digunakan sebagai cermin untuk mengevaluasi sifat dan perilaku kita. Apakah kita sudah menjadi manusia yang lebih baik? Demikianlah, binatang dalam Al-Quran bukan hanya makhluk ciptaan Allah, tetapi juga sumber hikmah dan pelajaran. Mereka mengajarkan kita tentang ketaatan, kebesaran Allah, dan pentingnya menjaga keseimbangan alam. Mari kita renungkan firman Allah dalam surah Al-An'am ayat 38. Dan tiadalah binatang-binatang yang ada di bumi dan burung-burung yang terbang dengan kedua sayapnya, melainkan umat-umat juga seperti kamu. Tidaklah kami alpakan sesuatu pun di dalam kitab Al-Quran, kemudian kepada Tuhanlah mereka dihimpunkan. Semoga kita dapat mengambil hikmah dari segala ciptaan Allah dan menjadi hamba yang lebih baik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.